Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyami lil mu'minin wal jannata lil muttaqin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. وقال الله تعالى في كتابه الكريم في آيات أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Ibu bapak, saudaraku, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, alhamdulillah masih banyak saya lihat. Bapak-bapak juga, bahkan paling banyak anak-anak. Sakitkan banyak anak-anak, saya pikir tadi bapak-bapak itu macam anak-anak. Anak-anak macam bapak-bapak karena di sab ke depan ya. Saya tak dapat sab ke depan, saya terlambat. Tak mungkin kita geser anak-anak kan? Rupanya kita pikir khusus soal anak, rupanya khusus main-main juga di belakang. Sehingga kita pun terdengar dari ada bapak-bapak tim pembersih dan keamanan anak-anak. Geser katanya, geser, keluar katanya. Wah, baru aman. Pak Ustaz dengar, tak khusus soal Pak Ustaz. Kalau khusus itu bukan tak dengar, tak tahu, tak nampak. Itu namanya sholat tidur. Khusus itu fokus. Masa pula sholat ada orang memukul kita tak tahu? Macam kejadian dulu Pak Imam banyak dipukul sama orang gila. Dari belakang orang gila itu lewat, bisa lewat, tak sadar. Jadi kalau ada orang gila atau orang yang mengacau batalkan sholat, pukul, selesai, tangkis. Jadi ada tim keamanan. Seperti zaman Nabi dulu kalau perang, sebagian sholat, sebagian berjaga. Pakai panah, pakai tombak dan lain-lain. Jadi khusyuk itu dia fokus kepada apa yang dilakukan, bukan tak sadar. Kalau tak sadar itu namanya koma. Makanya saya sadar tadi di belakang, ada tim pembersih. Saya baca lanjut bacaan saya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, marah Ustaz, tidak marah. Begitulah kalau sudah nama anak-anak, mesti sabar. Ada dalam Quran surah Taha itu. Coba nanti Bapak Ibu cek, kalau tidak salah ayatnya 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anakmu sholat, keluargamu sholat, dan sabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kalau tak sabar-sabar, tensi, masuk rumah sakit. Karena yang mengerjakan sholat ini diuji keimanannya. Di masjid lagi ya Allah, Pak Imam nak sabar, Pak DKM mau sabar, atau bersyukur lagi tak Allah berikan kesabaran. Karena bulan ini bulan melatih kesabaran. Kalau tidak ajab, anak-anak yang mereka terutama di rumah yang belum ke masjid itu masalah. Kalau sudah ke masjid tinggal diarahkan aja, tapi tak mau ke masjid. Ini masalah ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Disuruh sama maknya, nama anaknya kita misalkan Butet lah, Teh, sholat subuh. Tak mau mak. Kenapa? Subuh aku maraton. Menjawab anaknya, agak degil. Ted, pergilah kau sholat zuhur. Kata maknya, tak mau mak, zuhur aku ke salon. Subuh maraton, zuhur ke salon. Asar Ted sholat, asar main badminton. Pergilah Ted sholat maghrib. Sholat maghrib tak bisa mak, maghrib aku nonton sinetron. Sinetronnya tuh lagi enak-enaknya tuh. Dulu zamannya ikatan cinta yang tertukar, anak tertukar sampai alamat palsu orang tertukar. Hafal semua. Disuruh sholat isya si Butet tak mau juga. Kalau ada mau namanya yang sama, mohon maaf contoh. Tak bisa sholat isya. Kenapa teh?
Sholat Isya mah tak bisa. Isya tuh sibuk minum hemaviton. Matilah otak kata mahnya. Kena semektor. Diazab di kubur. Makanya sabar. Sabar dalam menyuruh, sabar juga dalam memperhatikan, mengajarkan anak sholat. Nah, itu dari malam ini kita lihat. Maka bersyukur kita kepada Allah. Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, bisa sama-sama kita meramaikan masjid ini untuk qiyamul lail, melaksanakan sholat malam, sholat tarawih serta zikir. Dan juga jangan selawat dan salam jangan sampai kita lupa ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya tercurah kepada kita. Kepada Nabi lah kita bercontoh, kepada Nabi lah kita minta dibangkitkan, bersama Nabi kita nanti minta di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak ini Allah Subhanahu wa taala yang tetap kami hormati, para alim ulama, pengurus masjid, DKM serta jajarannya, Bapak Imam Masjid, Bapak pengurus RT RW, ibu-ibu dan anak-anak yang Ustaz sayangi. Sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DKM tadi, tidak bisa memberikan buku kalau tidak ada pekerjaannya. Jangan macam di masjid yang sebelah, di Tanjung Uncang juga minta teken sama saya, Ustaz teken dulu, teken aja, isi tak ada. Sudah berlatih dari kecil membuat surat kosong, materai kosong, ini bahaya ini. Kalau dia besar nanti jadi suami, itu bahaya sama istrinya. Karena dia bisa minta nanti, teken dulu bu, teken dulu yang rupanya dia minta nikah 2 kali deh. Hati-hati, berlatih dia minta segel kosong, kata orang dulu. Teken dulu segel kosong, tak bisa. Isi dulu, baru diteken. Wah, makanya saya kalau banyak anak-anak ini, Pak Imam, Pak DKM, agak tak enak perasaan saya, agak lain. Agak lain, wah anak ini yang kata-kata di pulang nih, lama lagi. Karena rumah saya kebetulan titipan di bawah. Maka daripada itu, kalau sudah DKM menyampaikan dari senang hati saya. Sudah teratur anak-anak. Tidak bisa kalian main-main. Dicatat apa yang saya sampaikan. Tapi kadang-kadang lucu anaknya nih, sampai 15 menit kita ceramah, yang dicatatnya bersyukur kepada Allah, bersolat kepada Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teken bosan, teken juga lah. Tak mau saya teken, berair matanya. Teken juga lah. Kesian pula kan. Jadi anak-anak Ustaz ini alhamdulillah tertib. Jadi Ramadan ini mengajarkan kita tertib sebetulnya Pak. Tertib aturan, terutama aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kehidupan kita, mengatur kehidupan kita, makanya Allah yang paling tahu aturan yang pas untuk kita. Makanya setahun kita puasa itu disuruh oleh Allah 1 bulan aja, istirahatkan dulu pencernaan kita. Istirahatkan. Makan minum kita di siang hari. Sudah maghrib makan lagi. Karena menurut penelitian kesehatan, onderdil dalam kita, pencernaan kita ini tidak berhenti 24 jam menggiling semua makanan yang masuk. Dari yang lembek-lembek kayak omol-omol sampai yang keras-keras kayak ubi kayu. Lontong sayur, pecel lele, jengkol, petai masuk semua. Digiling. Membuat capek pabrik kita di dalam organ-organ pencernaan. Tetapi kalau sudah diberikan waktu istirahat, maka kembali pulihlah dia. Maka selaras dengan hadis Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu kata Nabi. Ibu-ibu puasa. Kenapa? Tasihu. Puasa itu sehat. Makanya kalau orang tak puasa itu mengeluh dia nanti akan sakit, dia tak paham ilmunya, tak paham manfaatnya. Bahkan seorang dokter dari Jerman yang dia tidak agama Islam menyarankan pasiennya sebelum operasi puasa dulu sekian jam. Begitu juga dokter yang lain. Puasa ini adalah amalan yang termasuk tua. Karena kata Al-Quran, sebagaimana yang telah kami wajibkan atas umat sebelum kamu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sudah ada di zaman Nabi Adam, Nuh, Musa, Daud, sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Cuma syariatnya ada yang berbeda.
Makanya puasa ini menjadikan kita taat aturan. Kalau sudah kita taat aturan Allah, Allah pasti sayang kepada kita. Contoh, di perumahan kita ini RT RW, ini yang perlu kita harus minta izin belum masuk. Kenapa? Kalau tak minta izin pada dia, gawat kita masuk perumahan. Jangankan Pak Ustadz, caleg aja tak bisa masuk. Caleg-caleg yang dulu-dulu tuh, minta kampanye, minta dulu izin kepada PRT PRW. Kita pun minta izin juga, kalau kita sebut tadi yang kita hormati Pak RT Pak RW. Anda tahu dia tim ses pula di sini kan? Jadi Bapak Ibu yang mau SWT, Pak RT buat aturan, seminggu sekali gotong royong. Yang ikut senang hati Pak RT, ikut aturan, bayar uang keamanan, bayar uang kebersihan, ikut aturan perumahan. Oke, ketika datang bantuan, senang hatinya mengasihi kepada yang berhak menerima, dan tidak dia marah dan dia tidak pelit. Begitulah dia melihat anggotanya yang taat aturan. Tapi kalau ada warganya yang disuruh malas, membersihkan muka rumah pekarangan pun tak mau, tiba-tiba datang bantuan dia pula yang paling minta banyak. Marah Pak RT Pak RW, marah. Jadi begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah tak sayang kepada semua hambanya sayang, tapi dia lebih sayang sama orang yang taat kepada aturannya. Wah, maka aturan itu dibuat Bapak Ibu kan untuk kebaikan kita, dalam segi kesehatan, dalam segi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi banyak yang suka melanggar aturan. Saya kamu cerita aja di jalan tadi kenapa saya bisa terlambat. Berapa kali dari Tipang itu lampu merah. Setiap lampu merah ada saja yang menerobos. Merah bukannya berhenti, maju. Dari simpangnya Tobing masuk simpang Panindo, yang paling parah simpang Tanjung Uncang Polsek, simpang 4. Itu tak berlaku lampu merah. Ini yang ketawa nampaknya pelaku. Saya bawa mobil, berpikir saya, ini terlambat saya pasti, tapi lah kita tak mungkin melanggar aturan. Tiba-tiba nanti yang terjadi insiden dibuka, Assalamualaikum, Pak Ustadz PMD, ya Allah, terobos lampu merah juga. Maka saya lambat tadi. Banyak tak mau ikut aturan. Padahal aturan itu digunakan untuk keselamatan. Sampai-sampai di Bengkong itu dicabut lampu merah, itu ada simpang P, tak boleh dilanjutkan, marah padang nanti. Simpang P itu ada lampu merah dicabut sama polisi, tak bisa lagi pakai lampu merah, tak beraturan. Lari masuk dari simpang polseknya, masuk dari pelabuhannya, masuk dari arah Tanjung Uncang, masuk dari Panindo. Wah, tak peduli lagi lampu merah. Ditangkap, dipanggil sama petugas pun. Kenapa langgar lampu merah? Lampu merah itu kan tanda berhenti. Bukan Pak polisi, merah itu bukan tanda berhenti, merah tanda berani. Matilah. Agak-agak lain di Tanjung Uncang nih, di Batu Haji nih, Masya Allah. Tapi kita taatlah aturan, insya Allah ada keberkahan. Kenapa? Allah sayang kepada hambanya semua, bahkan sekalian umat dia berikan kasih sayangnya. Tapi dia lebih sayang rahmat Allah itu, rahmatnya turun kepada hambanya yang beriman, yang taat kepada aturannya. Mudah-mudahan kalau mau dapat berkah puasa ini, laksanakan segala perintah Allah, bawanya amal, tinggalkan larangan Allah, taat aturan. Jangan seperti beberapa pengendara motor di simpang Polsek Tanjung Uncang. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat diamalkan. Terlebih lagi 10 hari pertama ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua kita dapat memperolehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.